Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Saya Andi Jaka Jatnika Hayat dari UPTD SDN 1 Kaplokan. Saya Eka Setia Murni dari UPTD SDN 4 Pringajala. Saya Abdurrahman Sigit dari SDN 1 Bendeng. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan coaching ya Pak. Karena ini kan saya sebagai photographer ya Pak. Jadi dalam proses coaching ini saya akan ada beberapa hal yang akan saya nilai gitu ya. Di antaranya itu adalah rubrik penilaian tentang apakah Pak Andi ini menggunakan kita, terus apakah Pak Andi ini menerapkan prinsip coach yaitu tentang kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee ya Pak. Terus juga apakah Pak Andi ini nanti akan menerapkan teknis rasa. Rasa itu ada ya Pak Andi tahu sendiri ya. Ya Pak, pertanyaan pertama ya Pak. Kira-kira dari kompetensi coaching yang manakah Bapak yang bisa dikembangkan gitu? Di antara kompetensi coaching yang akan saya terapkan atau saya kembangkan adalah yang pertama adalah mengajukan pertanyaan tertutup, juga mendengarkan aktif. Itu ya dua kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke. Jadi dua kompetensi itu kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang bisa Bapak kembangkan? Di antara dua kompetensi tersebut saya akan mengembangkan mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali potensi kunci saya dan bisa menemukan solusi yang tepat bagi kunci saya dalam permasalahan. Oke. Kalau indikatornya kira-kira apa yang akan dituju Pak? Sebagai tolak ukur nanti? Ya, dari indikator itu saya telah menerapkan alur-kita secara utuh, juga menggali potensi dengan menggunakan aktif, juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Oke, terima kasih Pak Andi. Semoga coaching hari ini lancar ya. Baik, terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Mereka. Waalaikumsalam Pak Andi. Alhamdulillah sehat Pak Andi, walaupun ada sedikit yang mengganjal nih di hati dan pikiran saya. Sampai-sampai ada yang mengajak kira-kira apa yang ingin mereka tuju dalam percakapan? Tujuan dari pembicaraan ini adalah saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Tapi sebelumnya, apakah Bapak ada waktu luang untuk berdiskusi dengan saya? Saja Baik, terima kasih Pak. Satunya. jadi kira-kira bisa tidak mereka menceritakan permasalahannya atau masalah yang sedang dihadapi oleh ini secara Begini Pak, pada saat pembelajaran matematika kemarin, saya tuh ada masalah dengan salah satu anak laki-laki yang termasuk siswanya itu aktif. Jadi pada saat pembelajaran diskusi kelompok itu, dia tidak terlalu memperhatikan, malah mengganggu temannya seperti itu Pak. jadi anak itu dikatakan aktif sehingga anak tersebut selalu mengganggu temannya dan tidak mengerjakan soal bahkan mengerjakan soal menyontek ke temannya gitu. Ya, betul. Itu yang tantangan yang sedang ibu Eka hadapi ya. Ya, betul Pak, itu salah satu tantangannya. Jadi saya ingin memaksimalkan dalam mengkondisikan siswa ketika belajar. Salah satunya untuk siswa yang hiperaktif seperti itu. Jadi apa kebutuhan ibu Eka sekarang? Sebetulnya saya ingin mengembangkan dalam mengkondisikan siswa. Yang saya ingin perdalam adalah strategi dalam pembelajaran yang mungkin belum maksimal sehingga anak tersebut mengganggu dari teman yang lain. Strategi pembelajaran. Jadi begini Eka, mungkin anak tersebut kita harus tahu dulu permasalahannya di mana,
prakteknya bisa seperti itu. Nah, kira-kira apa rencana Ibu Eka untuk memperbaiki permasalahan yang sedang Ibu Eka hadapi? Rencana dari untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya saya ingin memperbaiki strategi pembelajaran. Jadi saya sudah mempelajari bagaimana pembelajaran itu supaya mengakomodir dari kebutuhan siswa. Jadi sebelumnya itu Pak, saya sudah pada awal pembelajaran memang sudah memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, salah satu siswa itu memang termasuk ke dalam kinestetik. Mungkin memang saya kurang itu adalah penetapan dalam pembelajarannya, seperti pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, memang Ibu Eka akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sangat tepat ya, Mbak. Dengan cara pembelajaran tersebut kita bisa memetakan kebutuhan anak ya, karena setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kira-kira kapan mereka akan melaksanakan Saya akan sarankan secepatnya ya. Tapi karena matematika itu minggu depan Rabiota, jadi sebelumnya itu saya ingin membuat RPP dulu, pembelajaran diferensiasinya, kemudian menyiapkan metode, kemudian bervariasi lah metode pembelajaran bervariasi tersebut. Jadi untuk RPP-nya insya Allah nanti malam langsung saya akan browsing bagaimana membuat RPP berdiferensiasi yang baik, Pak. Baik, mereka ternyata bagus sekali ya, mereka sudah menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan ini, dan semoga saya yakin juga akan bisa menghadapi masalah dengan baik dan bisa menyelesaikan. Luar biasa sekali mereka, semoga nanti pada prosesnya berjalan dengan lancar dan mereka. Tapi ngomong-ngomong, nanti setelah mereka sudah melaksanakan rencana mereka, kita bisa berbincang lagi di tahap berikutnya mereka untuk mengetahui bagaimana perkembangan tersebut. Ya, tentu saja Pak, saya juga nanti akan bersemangat sekali ketika nanti sudah dilaksanakan pembelajaran untuk mengetahui hasil atau perkembangan dari belajar dari siswa tersebut. Ya, baik, akan saya siapkan waktu untuk berbincang kembali ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Optimis WK ya. Terima kasih WK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Andi tadi sudah melakukan coaching ya? Betul. Ada Bu Eka ya? Betul, Pak Sigit. Kira-kira tadi sudah apakah Pak Andi sudah indikatornya sudah tercapai dalam? Baik, Pak Sigit, tadi ketika proses berlangsungnya coaching sungguh sangat menyenangkan dan sangat antusias ya. Saya telah menerapkan prinsip coaching kedutaan, proses kreatif, berbasis potensi coaching. Juga saya telah menerapkan alur peta dengan tutur, lalu saya juga telah menerapkan kompetensi inti, mendengarkan aktif, terus saya dengan bertanya seperti itu. Kira-kira apa lagi Pak Andi yang bisa digunakan dari tadi itu coach saya itu mengutarakan ada permasalahan yang mungkin masih terpendam di dalam perasaan, di dalam hatinya, sehingga mungkin kira-kira nanti kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi present, di mana tadi coach juga merasa sedikit gugup, mungkin sedikit canggung juga ketika menjelaskan, jadi mungkin saya akan menggunakan metode present itu untuk membuat coach saya lebih rileks lagi dalam memberikan penjelasan atau menceritakan permasalahan seperti itu. Jadi lebih rileks, ya, santai ya. Ya. Oke Pak, dari saya amati tadi Bapak itu sudah melakukan kita dengan baik Pak, dan menerapkan kompetensi teknik rasa. Ya. Terima kasih Pak Andi, semoga sukses. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu Bang. Baik, terima kasih. Semangat. Assalamualaikum Pak Sigit, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Eka. Hari ini Pak Sigit akan melaksanakan coaching sedikit mengenai pelaksanaan nanti coaching apa ya? Jadi sebelum nanti coaching saya akan menilai mengenai rubrik penilaian Pak sebagai observer. Jadi nanti apakah dalam pelaksanaan coaching tersebut
sudah sesuai dengan prinsip coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Jadi pertanyaannya itu adalah yang pertama, kira-kira dari kompetensi tadi mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif dan menggunakan teknik pasar. Baik Bapak, itu tadi akan Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian dengan teknik rasa ya Bapak. Nah dari kedua kompetensi itu mana yang ingin maksimalkan? Saya mungkin akan memaksimalkan tentang ini, apa namanya, mendengarkan aktif. Ya, coach ini merasa menggali lagi potensi-potensinya, bisa lebih terbuka lagi. Mendengarkan aktif ya Bapak. Iya, mendengarkan aktif. Kemudian kira-kira indikator apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan nanti coaching Bapak itu? Jadi mungkin saya akan menerapkan alur TIPTA ya, tindakan, identifikasi, tujuan, tujuan, identifikasi, terus rencananya apa, lalu tanggung jawabnya seperti apa. Mungkin saya akan menggali dari alur TIPTA tersebut, mungkin akan menggali ide-ide dari coach tersebut. Ya, bagus sekali Pak. Jadi nanti susunan dari indikator dari kesampaian nanti tirtanya itu alurnya terpenuhi ya Pak ya, dari tujuan, kemudian indikatornya, kemudian rencana aksinya, iya, rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya juga ya Pak ya. Jadi semoga nanti setelah sesuai dengan alur-alur tersebut, coach merasa terbuka sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Iya, semoga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Semangat ya Bapak, selamat mempraktekkan coaching hari ini ya Bapak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya, silakan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah masih sehat, tetapi ada sedikit unek-unek dan kesannya pas sedikit. Kelihatannya Pak Andi ini agak apa burung ya? Iya. Agak ada sesuatu yang butuh diinformasikan atau dicurhatkan. Kira-kira apa nih Pak Andi yang ingin dicurhatkan atau disampaikan? Iya, ini sedikit akhir-akhir ini ada salah satu murid saya yang jarang masuk, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi DPRS. Saya ingin berbagi dengan Mas Sigit ini untuk menceritakan permasalahan saya. Kira-kira Mas Sigit ada waktu nggak ya? Ya, alhamdulillah hari ini ada waktu. Baik, terima kasih Mas Sigit. Mari kita bicarakan permasalahan yang saya ingin sampaikan kepada Mas Sigit. Oke, kira-kira ada apa? Mohon apa namanya ceritakan lebih lanjut Pak Andi. Bagaimana keadaan dari anak tersebut? Anak tersebut tidak masuk ya? Iya, jadi tujuan saya itu adalah ingin mencari sebuah solusi dari permasalahan saya ini. Anak tersebut begini Pak Sigit. Jadi anak tersebut minggu-minggu ini sudah jarang masuk dan saya khawatir dan saya sampai memikirkan sampai saat ini khawatir kalau anaknya tidak bisa mengikuti ujian. Dan saya pernah menanyakan kepada temannya, anak tersebut di rumahnya ada tetapi sibuk mengurus adiknya. Sibuk mengurus adiknya ya? Iya. Terus kira-kira apalagi penyebab dari anak tersebut masuk? Ya, ya, jadi saya pernah juga melakukan home visit ya, dari informasi rekannya atau teman-temannya. Saya langsung masukkan home visit dan ketika saya jumpa seperti memang betul anak tersebut di rumahnya sibuk mengurus adiknya, karena kan di rumahnya tidak ada lagi orang atau kakak atau saudara yang bisa mengasuh adiknya, sedangkan kedua orang tua itu adalah sahabatnya bekerja, keduanya bekerja, yang satunya bekerja berjualan dan yang satunya lagi menjadi asisten rumah tangga. Oh, jadi anak ini sibuk apa namanya mengurus adiknya Ya. yang masih balita, lalu ibunya jadi IRT ya? Betul. Apa pembantu ya? Asisten Asisten. rumah tangga. Terus bapaknya jadi jualan. Jadi Ya. tidak ada waktu untuk apa namanya? Untuk menjaga adiknya ya. Adik apa namanya? Siapa sih? Betul. Jadi kedua orang tuanya tidak bisa membawa
Saya sudah memiliki rencana terkait solusi yang akan saya terapkan. Ini akan saya coba berkomunikasi dengan kepala sekolah dulu. Saya akan bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat, rekan guru di kantor. Juga saya akan meminta bantuan rekan atau teman-temannya untuk menjaga anak dengan cara meminta izin kepada orang tuanya untuk anak tersebut bisa masuk walaupun membawa anak ke sekolah. Seperti Oh gitu, iya. Yang penting anaknya berangkat ya. betul. Kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan Pak Andi? Mungkin rencana segera mungkin yang saya akan rencanakan, saya akan laksanakan. Mungkin mulai besok saya akan coba laksanakan. Betul sekali itu ya. Semoga lancar Pak rencana tersebut. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan rencana Pak Andi? Baik, sementara itu 3 dari pemangku kepentingan ya, kepala sekolah, terus guru, juga anak kelas 6 yang mungkin saya akan manfaatkan untuk kita pertolongan untuk menjaga hatinya sehingga anak tersebut itu bisa masuk ke ujian Dukungan dari orang lain perlu ya Pak ya, terutama ya kita sebagai guru lalu teman-temannya ya. ya. Ya, oke. Mungkin apa namanya? Semoga rencana Pak Andi ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Andi ya. Semoga bisa anaknya bisa kembali lagi sekolah gitu ya. Gitu saja Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Sigit atas waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya, juga bisa mendengarkan cerita saya terkait dengan permasalahan saya. Saya sekarang sudah mulai agak lega dan bisa menemukan solusinya. Terima kasih sekali lagi Pak Sigit. Terima kasih Pak Andi. Iya. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Bu Eka. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Andi ya. Bagaimana perasaannya Pak? Saya merasa senang Bu. Alhamdulillah proses coaching ini berjalan dengan lancar. Ya, Bapak, dari proses coaching tadi kira-kira indikator pencapaian apa yang sudah dicapai dalam proses coaching tadi? Untuk indikator yang telah bisa dicapai itu yaitu kemitraan Bu. Terus prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Saya juga menerapkan kompetensi inti yaitu menjadi pendengar yang aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, yang dari Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang saya tulis di sini ya, yaitu Bapak sudah menerapkan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach, sehingga tadi coach dengan terbuka menemukan mengidentifikasi masalahnya, kemudian menemukan solusinya seperti itu Pak. Bapak juga tadi sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach tadi dengan leluasa dan lega gitu ya menjawab pertanyaan dari Bapak seperti itu. Nah kemudian Bapak kira-kira dari kompetensi yang tadi proses atau kompetensi yang mana yang ingin lebih Bapak kembangkan? Mungkin saya akan lebih mengembangkan ke kehadiran penuh ya, presensi, di mana tadi coach itu merasa unek-uneknya merasa canggung gitu ya. Mungkin saya akan lebih mencoba untuk merilekskan kembali sehingga peserta bisa coach ini bisa lebih santai dalam mengungkapkan permasalahan. Iya betul Bapak, dari dalam coaching tersebut memang kehadiran penuh agar coaching merasa lega ya Pak ya, merasa rileks dalam menjawab pertanyaan, sehingga beliau bisa mengemukakan masalahnya, menemukan juga solusi dari idenya ya Bapak ya. Kemudian menurut saya memang Bapak sudah sesuai dengan alur kita. Tadi apa sudah sesuai dengan alur kita Pak? Menurut saya sih sudah sesuai dengan alur kita ya, ditambah dengan teknik kasar. Ya, bagus sekali Bapak, proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita, sesuai dengan rubrik juga yang saya lihat di sini Bapak. Terima kasih. Sepertinya proses coaching tadi berjalan lancar ya Pak ya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ya. Bu Eka sebagai observer telah membantu saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana perasaan Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik Pak Andi. Baik, Bu Eka kan akan melaksanakan kepastian dengan positif. Tapi sebelum melakukan proses coaching observasi,
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Rubrik penilaian yang saya akan nilai dari proses kompetensi. Di antara rubrik tersebut, saya akan menilai terkait dengan apakah Ibu Eka nanti akan menerapkan alur kita, lalu apakah Ibu Eka juga akan menerapkan kompetensi nanti yang sudah Ibu Eka pahami ya. Lalu juga saya akan menilai dari prinsip coaching, yaitu terkait dengan kemitraan, proses aktif, juga memaksimalkan potensi coaching. Baik Bu Eka, sebelum coaching dimulai juga saya akan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Diantaranya, kira-kira potensi apa sih yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching kita nanti sebenarnya ada 3 potensi tentunya yang akan dikembangkan, yaitu conscience atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Ya. Lalu di antara 3 kompetensi tersebut, mana sih yang secara spesifik akan dikembangkan? Dari kompetensi yang tadi saya sebutkan, yang ingin lebih saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti coach merasa lega atau merasa leluasa ketika menjawab pertanyaan dari saya. Begitu ya, lalu bagaimana cara Ibu Eka melihat indikator ketercapaian, kira-kira dari tolak ukur seperti apa yang Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian ini yaitu saya akan menerapkan alur tirta dengan lutut, sehingga nanti bisa Thank you very much. Tujuannya sangat bagus ya. Jadi target spesifiknya itu apa? Pasti kita ingin mencapai. Ya, saya ingin meningkatkan partisipasi siswa, kalau bisa sih 30% dari aktifan sekarang. Jadi Bapak ingin mengidentifikasi peningkatan kreativitas siswa atau aktifan siswa dalam belajar ya, begitu pastinya. Kira-kira untuk mengidentifikasi masalah tersebut, ada tidak tantangan yang Bapak hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, tantangan saya itu siswa ini dengan pasif gitu ya Bu, terus juga kurang berpartisipasi dalam kegiatan, lebih banyak diamnya tuh. Iya. Diam. Nah, kira-kira menurut Pak Sigit itu mengapa? Ada tidak hambatan yang lain kenapa anak tersebut tidak tertarik dalam pembelajaran Bapak? Ya, mungkin pembelajaran yang saya lakukan ini mungkin terlalu teoritis, tidak tidak sesuai dengan apa yang dianggapnya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, terlalu tidak tidak ya begitulah, terlalu teoritis. Ya, saya mengerti dengan tadi yang Bapak sampaikan. Jadi menurut Bapak itu pembelajarannya kurang relevan dengan kehidupan anak sehari-hari gitu ya. Nah, kira-kira ada tidak faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut? Ya, mungkin faktornya siswa itu kurang fasilitas, mungkin fasilitas dari kelas, medianya kurang gitu.
mungkin kelasnya juga kurang nyaman mungkin. Ya. Oh, dari hambatan tersebut, tantangan tersebut dari fasilitas yang kurang memadai ya. Nah, kemudian kira-kira ada tidak metode atau cara untuk mengatasi hal tersebut? Ya, saya tuh sudah mencoba metode pembelajaran yang lebih edukatif gitu ya, Bu, ya. Misalnya seperti diskusi kelompok, lalu permainan edukatif, terus proyek-proyek kreatif gitu ya. Selain itu saya juga lebih memberikan penghargaan mungkin. Bagus sekali sih Pak, solusi yang Bapak sampaikan. Ya, kira-kira ada tidak solusi lain, kira-kira yang berhubungan dengan lingkungan mereka yang nyata seperti itu? Ya mungkin saya akan menghubungkan dengan teori praktisnya, Bu, ya. Karena itu kan terlalu apa namanya yang teoritis, saya ingin mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Semoga betul bisa lebih apa namanya, lebih mengenal lagi. Ya, jadi pembelajaran yang Bapak inginkan adalah relevan dengan kehidupan mereka sehingga pelajaran itu mengena dan masuk ke dalam pencapaian keberhasilan belajar mereka ya. Bapak, rencana Bapak itu sangat bagus sekali. Kira-kira kapan sih rencana Bapak bisa dilaksanakan? Mungkin tahun ini dalam 1 minggu ke depan mungkin saya akan melakukan diskusi kelompok gitu. Nah, untuk diskusi kelompok itu ada untuk menentukan aktivitas siswa ya Bapak. Untuk yang lainnya bagaimana? Untuk memahami materi yang lebih relevan seperti itu. Kapan ya Pak mulai melaksanakan? Ya mungkin insya Allah segera mungkin ya apa namanya saya mencoba untuk mengaitkan lagi lebih relevan gitu. Ini Bapak banyak sekali yang disampaikan yang direncanakan itu pembelajaran. Nah, kira-kira kalau untuk dengan lingkungan kelasnya, kapan Bapak mulai merencanakan atau melaksanakan? Ya mungkin tepatnya saya akan mencoba dengan lingkungan mengatur kelas lagi. Terus juga saya juga akan supaya meminta apa namanya bantuan dari kepala sekolah untuk menyediakan media-media pembelajaran fokus dan yang lainnya. Ya, bagus sekali supaya jadi mengatur tata letak ruangan agar lebih menarik ya. Kemudian menggunakan strategi juga metode pembelajaran yang lebih relevan sekali. Bapak menyampaikan banyak sekali solusi ya dari permasalahan yang anak kurang tertarik dalam pembelajaran. Bagus sekali Bapak. Jadi semoga nanti langkah-langkahnya itu dapat terlaksana dengan baik ya. Nah, kira-kira ada tidak dukungan dari pihak lain? Ya mungkin saya akan mencoba meminta dukungan dari kepala sekolah menyediakan media pembelajaran dan juga meminta apa namanya guru yang lain untuk berkooperatif gitu. Ya, bagus sekali Pak Sigit dari permasalahan satu Bapak bisa menyelesaikan solusinya itu lebih banyak lebih dari satu. Jadi ide-ide yang Bapak tampilkan itu bagus sekali Bapak. Semoga nanti rencananya bisa terlaksana dengan baik kerjasama dengan kepala sekolah maupun administrasi yang ada di kelas itu sekolah tersebut bisa terlaksana ya Pak ya. Semangat buat Pak Sigit. Nanti pelaksanaan pembelajaran semoga berhasil dan nanti boleh ya nanti kita berbincang kembali untuk membicarakan progres perkembangan dari hasil dari pembelajaran yang sudah hendak perbaiki tersebut. Boleh ya Pak ya? Terima kasih Ibu atas bantuannya. Semoga rencana ini bisa membuahkan hasil yang lebih baik, terus bisa meningkatkan partisipasi anak-anak. Jadi bagaimana perasaan sekarang Pak Sigit tentang coaching ini? Alhamdulillah sih saya agak lega gitu, agak lega, terbuka pikiran saya. Semoga strategi yang saya rencanakan mungkin bisa efektif. Terima kasih sekali atas waktunya bisa mau berbincang dengan saya. Terima kasih, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Ya, Bu, terima saya kasih. sendiri yang minta terima kasih karena sudah memberi keterangan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Mereka tadi sudah melaksanakan proses coaching bersama coachingnya. Tadi saya lihat sangat luar sekali dan saya sebelum saya mengutarakan catatan-catatan dengan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu Eka ya. Apa sih yang sudah Bu Eka lakukan dengan coaching? Apa yang menjadi indikator kepercayaan dalam proses coaching tersebut? Alhamdulillah Pak Andi, tadi sesi coachingnya berjalan dengan lancar. Yang sudah saya terapkan tadi adalah proses pemisahan, kemudian kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching sehingga coaching tadi bisa menemukan masalahnya, menemukan solusinya juga. Kemudian saya tadi ada kompetensi intinya yaitu mendengarkan aktif dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot.
betul sekali Bu Eka, tadi saya sudah melihat alur kitanya sudah mengenai, terus Bu Eka juga sudah menerapkan input dari coach tadi, kompetensi itu juga sudah terlihat ya, dan saya melihat semuanya sudah perfect. Apa yang disampaikan oleh Ibu Eka terkait dengan proses coaching tadi sudah bisa terlihat membantu coachnya Ibu Eka. Lalu berdasarkan hasil coaching tadi ya, coaching kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan? Dari kompetensi ketiganya itu sebenarnya tidak semuanya ingin saya kembangkan. Yang satu yaitu kehadiran dulu, keprinsip. Jadi coach merasa leluasa ketika menyampaikan masalahnya, kita bisa mengangkat dan menciptakan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalahnya sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Gitu. Kali saya dengan kehadiran penuh, sehingga coachingnya Ibu Eka nanti akan mengowakan dengan cara luasa, dengan secara rileks, juga bisa tadi Bu Eka dan semoga nanti akan lebih saya. Baik, Bu Eka, apa yang sudah dilakukan sesuai dengan alurnya, Ibu Eka sudah menerapkan alur kita, juga menerapkan potensi, juga dalam proses tadi Bu Eka terbobot juga mengembangkan mengembangkan potensi lagi, sudah bisa menemukan solusi yang tepat untuk itu. Baik Ibu Eka, luar biasa sekali ya tadi prosesnya, saya sangat sehingga melihatnya Bu Eka. Terima kasih, sampai ketemu di waktu Bu Eka. Semoga kita sepakat ya. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Eka.